kehendaknya Tuhan. Sebab tidak ada satupun firman-Mu yang Kau lalaikan untuk digenapi. Semua yang Tuhan percayakan, semua yang Tuhan rancangkan akan tergenapi dengan sempurna. Haleluya, terima kasih. Percaya. Kuasa Roh yang terus memfasilitasi umat-Mu. Berkat yang tersimpan dalam kerajaan surga Tuhan percayakan, Tuhan alirkan atas setiap pribadi umat pilihan Tuhan. Sehingga Tuhan yang menuntun kami dengan kuasa hikmat dan marifat, memperkatakan kebenaran firman-Mu demi terbangunnya gereja organisme tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil tergenapi atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuat kuasa pengurapan Roh-Mu berhadirat atas masing-masing pribadi, menerangi hati kami, pikiran kami, hingga seluruh hidup kami berada dalam otoritas Tuhan. Layakan kami menerima pengajaran firman. Kuasa darah pengorbanan Tuhan mentahirkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur di waktu di hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan kembali menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, yaitu pribadi mempelai Tuhan. Pribadi mempelai yang tidak bisa
ditiru oleh iblis. Sekalipun iblis berusaha memalsukan mempelainya Tuhan, tetapi itu hanya sebatas materi. Jiwanya mempelai perempuan sundal Babil tidak memiliki sebagaimana yang dimiliki pribadi mempelai Tuhan. Jadi bagaimana pribadi mempelai Tuhan? Bagaimana pribadi perempuan gereja organisme tubuh Kristus secara umum digambarkan sebagai perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Kostum yang serba terang, kostum yang tidak bisa diintervensi oleh dunia. Saudara terkasih dalam Tuhan, pribadi mempelai Tuhan yang setia dan bijaksana ini tidak bisa ditiru, tidak bisa diplagiat, dijiplak oleh mempelai sundal Babil. Lucifer yang adalah kepalanya gereja palsu, suaminya gereja palsu, tidak bisa membentuk mempelai perempuannya menjadi yang setia dan bijaksana. Nanti karena ini pengajaran bersambung, seperti apa yang dibentuk oleh Lucifer yang notabene adalah suaminya mempelai atau suaminya darah yang bodoh itu. Memang sesaat sang suami dari perempuan yang bodoh, gereja palsu, bisa mencukupi kebutuhan materi. Tetapi toh sekalipun materi secara berlimpah-limpah disediakan untuk perempuan sundal Babil, maka perempuan sundal Babil tidak akan terpuaskan. Akhirnya terjadi pengkhianatan di sana, dan itulah yang dimurkai Tuhan pada akhir zaman. Saudara terkasih dalam Tuhan, pribadi mempelai Tuhan yang setia dan bijaksana. Kita akan baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan sekata dan untuk memberikan perintah mereka kepada Pasal 22 ayat 17. Pasal kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pneuma, Roh Kudus yang adalah air kehidupan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudkan adalah pneuma, yang dimaksudkan adalah roh.
Sehingga setiap pribadi yang minum air kehidupan, yang mempribadikan, di mana kuasa Roh Kudus itu menguasai gereja Tuhan, menguasai setiap pribadi, menguasai setiap organ-organ tubuh Kristus. Maka dari dalam hatinya, ketika dia percaya, dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi yang dimiliki kepribadian pengantin perempuan, kepribadian dari gereja organisme tubuh Kristus, atau mempelainya Tuhan, atau gereja mempelainya Tuhan, yang dialirkan dari hatinya, yang ada dalam pikirannya adalah aliran-aliran air hidup. Karena apa? Karena setiap pribadi gereja organisme tubuh Kristus terdiri dari setiap personel, setiap komunitas yang mendapatkan karis, yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah. Hidupnya sudah dikerjakan Tuhan, hidupnya sudah dilawat Tuhan, hidupnya sudah direkrut oleh Tuhan, hidupnya sudah disucikan, hidupnya sudah dimurnikan, dikerjakan, dibebaskan dari cengkeraman maut. Tuhan yang mengerjakan. Nah, setiap pribadi yang sudah dihapuskan dosanya, dosa nenek moyang, sumpah serapah, kutuk dari nenek moyang yang diwarisi oleh setiap pribadi, dibersihkan. Bahkan ancaman maut yang setiap saat mau menelan, mau menginjak, mau menindasnya, mau menggilasnya, itu sudah disingkirkan, dihancurkan oleh kuasa darah pengorbanan Tuhan itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia, dikerjakan oleh Tuhan, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kejahatan, dari pikiran yang jahat, dari hati yang jahat, dibersihkan semuanya itu, maka Roh Kudus dan pengantin perempuan itu memiliki pribadi yang setia dan bijaksana, melaksanakan tugas. Apa tugasnya? Memperkatakan, mari, menawarkan, menyediakan air kehidupan itu dengan cuma. Artinya ketika kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan, jadilah hamba yang terus mengalirkan kekuatan kasih. Tugas kita bukan menghakimi, hakimnya itu firman sendiri. Oleh sebab itu ayo kita nuruti firman, kita ikuti firman, aman hidup kita kan. Bukan nuruti akal manusia. Banyak manusia ini akalnya tidak sehat sekarang. Maka pengantin perempuan dipersiapkan, dididik oleh mempelai pria, yaitu firman, supaya apa? Supaya menjadi pengantin yang setia dan bijaksana. Nah, memang untuk menjadi setia dan bijaksana itu melalui proses didikan tempaan, hajaran, ujian, sampai sejauh mana kemurnian hatinya, sampai di mana kesetiaannya, sampai di mana kebijaksanaannya di dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kan mempelainya Tuhan itu harus siap menghadapi persoalan, siap mengatasi persoalan, bukan hanya persoalan saudara sendiri, tapi persoalan banyak orang. Kalau saudara memimpin banyak orang di perusahaan, saudara punya karyawan, saudara punya staf, bagaimana saudara sebagai seorang pilihan Tuhan, imamat rajani, hamba Tuhan, hambanya firman, untuk bisa mengurai
persoalan, bukan hanya persoalan keluarga, tapi bukan hanya persoalan keluarga dalam perusahaan, tapi bagaimana keluarga-keluarga dalam personal mereka bisa teratasi masalah, sehingga kinerja mereka menjadi baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, roh dan pengantin perempuan itu siap, punya stok, punya reserve, punya cadangan aliran air hidup. Ini yang harus dipahami. Dan betul-betul kepribadian yang setia dan bijaksana. Ini betul-betul, makanya pengantin perempuan ini harus betul-betul waspada, bijak ketika harus ngomong apa yang dikatakan itu nanti dampaknya bagaimana. Ketika aku ngomong begitu nanti menjadi berkat atau tidak, harus dipikir matang-matang sesuai kebenaran firman. Setelah itu baru kita sampaikan. Sebab kita ini ngadepi banyak orang. Kalau saudara tengah-tengah keluarga saudara mungkin ada beberapa orang, kadang-kadang saudara kan juga menghadapi kesulitan bagaimana mengatasi ini. Ngadepi suami yang sedang galau, ngadepi istri yang sedang galau, nggak mau diajak ngomong. Ketika dia ngomongnya gak enak. Kadang juga serba salah juga kan. Nah, mempelai pria mendidik kita, Roh Kudus mendidik kita supaya kita ini memiliki tugas, dan tugas itu kita kerjakan, yaitu mengalirkan aliran kasih karunia. Jadi setia dan bijaksana itu, sudah ingat Matius pasal 7 bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan dan mentaati, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, bagaimana mentaati kebenaran firman Tuhan yang sedemikian rupa? Nah, kita baca sekarang Amsal pasal 31. Amsal pasal 31. Mempelai yang setia dan bijaksana itu standarnya seperti ini. Jadi ketika kita sekarang dididik melalui proses didikan demi didikan firman, di tengah-tengah keluarga, kita sebagai orang tua punya tugas membimbing anak-anak, membimbing anggota keluarga. Standarnya seperti ini. Ini gambaran dari sang hikmat tentang mempelainya Tuhan itu harus gampang. Mempelai yang bijaksana itu bagaimana? Sehingga imamat yang rajani itu tidak nganggur. Mempelainya Tuhan yang di bumi ini tidak nganggur, tetapi aktivitas kita itu sangat diawasi oleh Tuhan. Mari mulai ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat 10 mulai. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Ayat yang 10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Terus Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. ia mencari bulu domba dan rami, Dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Nah,
sampai situ dulu. Jadi istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Istri yang cakap, kata cakap, setia. Setia melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, punya kecakapan. Sehingga hati suaminya percaya kepadanya. Bagaimana ketika Tuhan sudah berjuang sedemikian rupa memilih kita, menguatkan kita, mensupport kita, menopang kita. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita bisa dipercaya? Bisakah kita ini dipercaya kekayaannya? Bisakah kita ini dipercaya kemuliaannya? Jadi istri yang bisa dipercaya oleh suaminya itu istri yang cakap, istri yang setia, ngikuti aturan. Tentunya aturan keluarga. Keluarga apa? Keluarga kerajaan Allah. Sesaat kita dipersiapkan, kita sebagai pengantin perempuan, kita juga pelayan-pelayannya, kita ini imamat yang rajani. Cakap, setia mengerjakan setiap tugas yang semestinya harus dikerjakan layaknya seorang istri. Maka suaminya percaya kepadanya. Saudara, ketika gereja Tuhan itu dipercaya, ketika saudara itu dipercaya, maka dari Tuhan akan mengalir kekuatan, aliran air kehidupan memancar dari tahtanya. Ketika kita dipercaya oleh suami surgawi, berarti dia mengalirkan segala sarana prasarana, berkat rohani yang di surga itu dialirkan kepada mempelainya. Jangan seperti anak bungsu yang ketika dipercaya kekayaan justru menghambur-hamburkan. Dipercaya sarana prasarana, tidak bisa memelihara, tidak bisa merawat dengan baik, tidak bisa menjaga dengan baik, tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Contohnya seperti siapa? Ya Yerusalem sendiri, Yehuda sendiri. Anak keturunannya Salomo tidak bisa menjaga, tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memanfaatkan bait Allah itu secara benar sesuai aturan firman. Tuhan izinkan Nebukadnezar beserta pasukannya menghancurkan Yerusalem. Kenapa sampai begitu? Loh, itu kan baik. Kenapa Tuhan tidak melindungi baiknya? Loh, Tuhan sangat mampu. Tapi karena para imam waktu itu sudah melecehkan, meremehkan tahbisannya, sehingga bait Allah yang mestinya untuk bersekutunya orang-orang kudus, untuk pusat peribadatan, sentralnya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan izinkan itu dihancurkan oleh orang-orang yang sangat membenci kehadiran bait Allah. Kalau kita merasa sebagai aku anak sulung, dekat dengan Bapa,
Bisakah anak sulung itu juga merawat bait Allah dengan baik? Atau justru menjadi anak sulung yang kehilangan kasih mula-mula, yang tidak bisa merawat dan bisa menjaga bait Allah dalam keutuhan, sehingga tubuh Kristus terkoyak-koyak, terpecah belah. Jangan-jangan menjadi pengantin perempuan yang tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan saudara sebagai istri, yang istri yang lahiriah, istri sesungguhnya, jangan-jangan saudara tidak bisa dipercaya, sehingga suamimu ragu-ragu, sehingga suamimu tidak percaya. Dalam hal materi tidak jujur. Kan ada suami itu kalau hal duit yang pegang sepenuhnya suami. Lalu katanya kalau sudah nikah itu suami istri itu gambarnya seperti kepala dan tubuh yang tidak bisa terpisahkan. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Banyak yang istri-istri itu begitu merananya karena apa? Tidak dipercaya suami. Suami malah percaya kepada orang lain. Kepada orang lain bisa jujur, bisa curhat, tetapi kepada istri yang tidak pernah bicara apa-apa. Jangan bangga sebagai suami yang bisa mengowos kemana-mana, apalagi soal pribadi. Ada modelnya suami-suami palsu pada akhir zaman, menceritakan kondisi keluarganya, kondisi istrinya kepada orang lain, yang bahkan kepada orang yang tidak seiman. Keburukannya, kekurangannya istrinya diceritakan ke sana kemari. Saudara, ini akhir zaman. Bagaimana supaya kita bisa menjalani ritme kehidupan ini sesuai dengan aturannya Tuhan, sehingga ketika saudara, baik istri secara personal, baik suami secara personal, baik gambaran istri secara umum digambarkan sebagai istri, yaitu gereja organisme tubuh Kristus, pengantin perempuan, bisa dipercaya Tuhan. Kekayaan surga dipercayakan. Kalau kita memahami persoalan ini, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan, dipersembahkan, dikorbankan untuk kita. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih tidak berdaya, apapun kata orang dunia yang tidak sepaham dengan saudara, perjuangan saudara, ketika saudara diremehkan, ketika saudara dianggap tidak mampu, tidak pecus, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak mungkin bangkit, tidak mungkin hidup, tidak mungkin berkembang, tidak mungkin berlimpahan dengan kekayaan surga. Itu kan kata orang. Tapi ketika saudara berada pada titik kerendahan hati, tetap setia dalam kondisi apapun, diremehkan, direndahkan, bahkan orang mungkin membuang saudara di tempat yang paling buruk, dikutuk, disumpah serapah di tempat yang paling hina, itu kan manusia. Tetapi Tuhan sudah berkorban untuk saudara, membangun saudara, memulihkan saudara sebagai imamat rajani. Kita fokus ke sana. Jika pada waktunya, pada masanya, suami surgawi setahap dengan setahap per setahap terus mengalirkan spiritual blessing, itu dialirkan kepada saudara. Karena suami surgawi percaya. Kita sebagai imamat rajani mempelai perempuan, pengantin perempuan, mengerjakan tugas-tugas apa yang dikehendaki suami.
ia berbuat baik kepada suami, ia tidak bisa berbuat jahat. Ada jemaat kadang-kala berpikir, bahkan sampai berkata, kenapa Tuhan gak adil? Kenapa Tuhan izinkan aku seperti ini? Suami yang baik itu sumber pengajaran. Ketika suami surgawi mendidik kita untuk kita tetap setia, dia tidak menyengsarakan kita, tetapi dia sedang membentuk mental kita. Dia sedang memperkokoh kesetiaan kita. Dia sedang memperkuat kesetiaan kita, sehingga kita menjadi pengantin perempuan yang bijaksana, tidak berbuat jahat, tidak menganggap Tuhan terlambat menolong. Ketika suamimu ada saatnya diizinkan Tuhan, berkatnya pas-pasan, berkatnya pres mungkin tidak cukup sampai akhir bulan. Jangan sekali-kali saudara menganggap suamimu tidak becus. Jangan anggap suamimu tidak mampu bertanggung jawab atas keluargamu, atas hidupmu, atas masa depan. Suamimu itu miliknya Tuhan, istrimu itu miliknya Tuhan. Dikatakan sepanjang umurnya tidak berbuat jahat. Kesetiaan pengantin perempuan, kesetiaanmu sebagai istri-istri secara kekeluargaan, secara personal, itu sangat diperhitungkan Tuhan. Ia mencari bulu domba dan rambut, senang bekerja dengan tangannya sendiri. Menjadi perempuan-perempuan yang tidak malas. Gereja organisme tubuh Kristus pengantin perempuan itu pekerja keras, all out melayani Tuhan. Serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan. Ini perjuangan yang tidak lemah, atau perjuangan yang gigih, visioner, bisa menangkap visinya Tuhan, bisa menangkap firman nubuat itu dengan hati, sehingga jiwanya ditenangkan. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, ya, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. ya, dikatakan mempelai itu, pengantin itu, wanita itu bangun kalau masih malam. Ini pengajaran yang bagus. Baik yang belum jadi istri, para wanita, anak-anakku yang masih muda, suatu saat akan sampai ke sana. Jadilah perempuan yang betul-betul memiliki kepekaan, perempuan yang siap juga berjaga. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Bukan berarti tak bangun malam langsung masak, sarapan esok-esok. Bukan begitu juga. Maknanya ini siap menerima pengajaran, dengar-dengaran ketika malam hari berjaga supaya keluarganya tercukupi, bersekutu dengan firman, seisi rumahnya tercukupi firman Tuhan, tercukupi damai sejahtera. Membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan, artinya bisa bersinergi dengan yang lain. Orang yang hidup dengan firman Tuhan itu bisa bekerja sama dengan yang lain, bisa diajak kerja sama. Jadi ketika penggembalaan itu mendidik saudara, jangan anggap itu satu kejahatan.
berbantah-bantah, saya baru tidur jam sekian, ada yang pagi teler-teler. Saya tanya, kenapa nak? Ngantuk? Iya. Kenapa? Tadi malam kenapa? Nonton. Nonton apa? Nonton apa nak? Nggak tahu. Wah, ini udah alam lain ini berarti kan. Lebih parah lagi, ini tolong sadar kalau perlu bertobat. Dia anak itu yang baik. Nonton sama siapa? Sama bapak. Yang ditonton tidak ngerti. Nonton apa? Tidak tahu. Gimana kalau sekolah teler-teler, sekolah tidur, nanti bijinya apa nilainya nggak bagus, nanti hang lagi. Kalau pagi-pagi ibu gembala teriak-teriak ini kalau di kawasan sini. Saya hanya menjalankan firman. Saya pengen supaya semua bagian organ tubuh Kristus, tim, memiliki satu integritas, loyalitas, menjadi pribadi yang setia. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bangun kalau masih malam. Artinya banyak melek, tapi bukan melek dedesi HP. Apa ini? Scroll sampai pagi teler tidak bisa kerja, sekolah teler, tidak sembahyang teler, sembahyang baru nyanyi, belum doa pembukaan itu sudah begini, buka mulutnya untuk nyanyi memuliakan Tuhan sudah tidak bisa. Sementara kalau scroll YouTube sampai pagi kuat. Dan begitu tidak cuma anak, yang tua pun juga banyak yang begitu. Fasilitas ada di sana disediakan. Tetapi apakah itu memuaskan jiwa saudara? Tim pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus adalah pribadi yang setia dan bijaksana. Setia, pistos maksudnya. Pistos itu satu pribadi yang dapat dipercaya. Pistos itu faithful, setia. Dari dalam dirinya terpancar kepercayaan. Pistos. Jadi memiliki sikap pendirian yang teguh terhadap kebenaran. Setia itu seperti ini. Kalau itu benar, wes toh, apapun kata orang, bahkan juga dijebloskan di api, seperti siapa? Sadrak Mesak Abednego. Sadrak Mesak Abednego itu benar, sekalipun dilempar ke dalam api sampai dipanaskan 7 kali lipat, tetap kebenaran. Dibela tuh Tuhan. Sekalipun dikusapkan, dibuat, diinjak, tidak kepake, bahkan dilempar ke tempat yang sangat tidak terhormat. Kalau itu kebenaran, tetaplah pistos, dapat dipercaya, setia, memancarkan kepercayaan kepada firman kebenaran, sehingga kuat
bangun tengah malam, paginya juga sehat. Terus ayat yang selanjutnya, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, tangan kebun anggurnya ditanami. ya, dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, terus Pada malam hari pelitanya tidak padam. ya, pada malam hari pelitanya juga tidak padam. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kegoncangan, apapun yang terjadi, dengan tangannya dia kerjakan. Dia terus menabur, dia terus menanam, dia terus merawat kebun anggur itu. Dia fokus bahwa apa yang dikerjakan sesuai aturan kerajaan surga, aturan imamat. Dia tahu bahwa dari tangannya akan menghasilkan pekerjaan besar. Ada waktunya, ada waktu menanam, ada waktu merawat, ada waktu memupuk, ada waktu menyiram, ada waktu berjaga. Tuhan punya otoritas itu. Yang menguatkan pinggangnya diikat dengan kuat-kuat. Yang kuatkan lengannya. Dan kekuatan ilahi yang dahsyat itu, pada malam hari pelitanya tidak ada. Ketika kegelapan, ketika penderitaan, ketika kegoncangan terjadi, pelitanya tidak ada. Sebab mempelainya Tuhan, pengantin perempuan itu pelaksana dari kegerakan akhir zaman. Perang sudah dimulai. Ya, nyangka-nyangka yang memanas itu dua kubu. Ternyata Afghanistan, Pakistan kesempatan juga mumpung ono tonggo. Yang lain-lain juga. Itu nanti digenapi. Geopolitik, blok-blokan itu iya terjadi. Kalau Indonesia tetap dalam posisi non-blok, itu bagus. Sebab apa? Indonesia akan dipakai oleh Tuhan untuk menggoncang dunia dengan pengajaran air kehidupan. Sebab apa? Tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kerangkanya sudah jadi. Tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus, strukturnya, kerangkanya, strukturnya sudah jadi. Penggembalaan mempersiapkan dengan detail bagaimana strukturnya. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus itu timnya seperti apa, hierarkinya sudah jadi, kerangka hierarki sudah jadi. Tetapi kerangka itu tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Sebagaimana Yesaya sampaikan, seperti tulang-tulang kering di lembah, tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat apa-apa, tidak ada faedahnya apa-apa. Hierarki yang tercerai-berai, terkoyak-koyak oleh ego itu harus dipersatukan, harus memperkatakan orang-orang yang pikirannya, akalnya waras, harus memperkatakan firman nubuat itu, supaya tulang-tulang kering di lembah itu dialiri air kehidupan. Akhirnya sel-sel ototnya tumbuh di situ sampai lengkap, sampai akhirnya menjadi pasukan Tuhan yang dahsyat. Oleh karena apa? Air kehidupan. Selama air kehidupan tidak diperkatakan, maka tulang-tulang kering di lembah tetap kering, dan perpecahan tetap perpecahan terjadi di mana-mana. Orang mau ngomong pengajaran apapun juga, kalau menolak pengajaran air kehidupan dari tahta Allah, hidupnya tetap kering, terkoyak-koyak, tidak ada artinya. Mau gereja sekaya apapun, mau pendeta sekaya apapun, kalau menolak penyucian dan pendamaian oleh kekuatan pengajaran air kehidupan, hidupnya tidak lebih dari hamba-hamba yang jahat, sombong, congkak,
hanya mengandalkan hartanya, mengandalkan uangnya yang banyak, tidak ada artinya. Pengantin perempuan dia tegak, tetap menyala di tengah-tengah kegelapan. Sementara tanpa meninggalkan fokus bagaimana kita harus siap terbentuk menjadi mempelainya Tuhan. Tugas yang sangat poin kedua, ketika jumlah dari bangsa kafir sudah genap dalam organ tubuh Kristus. Poin yang keduanya kan penjagoan Israel masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Sementara kondisinya seperti itu, saling ancam. Rusia juga ngancam Amerika akan dihabiskan sampai tidak ada Amerika. Israel itu kecil. Kalau sudah lihat peta itu, kalau bukan karena Tuhan Yesus. Tapi dari dulu kan di situ memang pusat peperangan itu dari dulu kan. Sampai sekarang, sampai akhir zaman. Firman Tuhan sudah menyatakan begitu. Oleh sebab itu, saudara terkasih Tuhan, kita harus siap. Kita harus siap menjadi pribadi yang terus kepelitaan kita tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Ciri-cirinya memegang pemintal. Terus. Jadi kalau kita ikuti alurnya dari atas itu, mempelai ini nggak mau nganggur, gitu. Kreatif. Roh mempelai itu membawa pengantin perempuan untuk kreatif. Ada saja yang dikerjakan. Terus ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, ya, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ya, jadi ini pribadi, kepribadiannya mempelai Tuhan, memberikan tangannya kepada yang tertindas. Aliran-aliran air kehidupan itu mengubah tidak hanya spiritualnya, tidak hanya rohaninya, tidak hanya hatinya, tidak hanya jiwanya, tidak hanya pikirannya yang diubah. Tapi seiring dengan kepribadiannya yang betul-betul mengalami suatu transformasi, restorasi yang dasar itu, maka dalam tindakan nyata mempelainya Tuhan itu bisa membangun jejaring, bisa membangun sinergi dengan yang lain, termasuk yang lemah, yang tertindas. Jadi kalau kita membawa pengajaran air kehidupan yang memancar mengalir dari tahta Allah, laksana sungai air kehidupan itu, maka kita harus siap. Air kehidupan itu menembus ke semua sistem, mengaliri ke semua sistem. Tidak untuk diri kita sendiri. Maka kemana saja kita harus memberi dampak. Saya diundang, saya dapat kesempatan ngikuti atau menjadi partner kerja dari rekan-rekan hamba Tuhan dari berbagai denominasi, apapun mereknya, apapun namanya. Kita harus jadi berkat. Kita mewarnai. Saya sampaikan, tidak ada orang hebat, tidak ada orang yang sempurna di bumi ini sekarang. Maka saya juga leluasa. Karena apa? Itu saling mewarnai, saling melengkapi. You punya kelemahan, ditutup oleh kekurangan yang lain. You punya kelebihanmu juga menutup kekurangan yang lain.
pengajaran air kehidupan itu harus dialirkan, harus dibawa, dialirkan ke semua golongan, denominasi apapun, sehingga kita menjadi berkat, termasuk lingkungan, kepada orang-orang yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Saya tidak berani mengatakan aku aja seperti ini kok, harus melawat orang, harus mengurusi orang, harus bantu orang. Saya tidak bisa ngomong begitu. Karena apa? Kalau memang Tuhan sediakan, ya kita alirkan. Saudara, dan itu orang BA, Pastor, kalau ada berkat tolong saya bisa TM sekian, itu nominalnya ada di situ. Itu kakak sama istri ini TV ini. Jadi HP ini nggak ada kunci-kuncian. Ya saya kunci itu, ya istri tahu, bahkan anak-anak aja tahu semua. Pastori ini, Elis semua, Nisi semua itu tahu buka IP kunci ini. Jadi ada WA gitu, kalau saya enggak sempat baca maka Ibu Gembala baca. Yono WA ini ya kopi. Ya nek ana berkat ya dikirim, ya ditransfer, dan enggak ada. Ada hamba Tuhan, memang kondisinya betul-betul perlu ditolong. Ini menjadi bapaknya orang banyak, disambati wong akeh. Pastor, bagaimana ini bisa nolong? Waduh Tuhan, banyak PR yang harus saya kerjakan. Ya kalau suatu saat Tuhan percayakan, mudah-mudahan kita ini tidak sombong, kita tidak congkak, sehingga kita bisa mengalirkan seperti Tuhan, sumber air kehidupan itu terus mengalirkan kasih itu, mengalirkan berkat itu kepada umat manusia. Ya mungkin kadang saya berdua sama istri itu, ya ada saatnya nanti, saya percaya ada saatnya. Semua itu Tuhan yang tahu kok. Ya katakan Tuhan itu memberi contoh. Up-nya itu kurang lebih 3,5 tahun. Lah waktu yang banyak itu kemana? Ya dia kan memberi contoh umat manusia bagaimana aktivitas hidup sebagai manusia, memberi contoh bagaimana membangun kesetiaan itu, bagaimana membangun tanggung jawab integritas itu, sehingga ketika topnya kurang lebih 3,5 tahun itu dia juga tetap dalam posisi tidak banyak bicara, kelembutan hati. Ketika 5.000 orang tercukupi makan kenyang semuanya, dia juga tetap mengerjakan ini semua karena Bapa. Mujizat apapun yang terjadi dia kerjakan semua karena Bapa. Kita tidak punya hak untuk mengklaim bahwa aku hebat sekarang, terus kita ngomong sewenang-wenang kepada yang lain. Kita ngomong menyakiti orang, merasa kuat karena finansial kita banyak. Jangan sampai itu terjadi. Tetap terjaga dalam kemurnian hati, supaya berkat Tuhan itu dikekalkan dalam hidup kita semuanya. Amin. Kita memperhatikan orang-orang yang miskin. Udahlah, kita dididik sedemikian rupa, ya seberapa yang kita alirkan. Saya berulang kali sampaikan bersaudara, gembala kan terbuka. Ada, tidak. Ketika ada, sementara tadi beberapa jam yang lalu tidak ada, ya itulah kasih karunia. Jadi ayat yang ke-21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Seisi rumahnya berpakaian rangkap. Artinya seisi rumahnya itu hidup di dalam sembah. Bicara pakaian kasih, kepribadian kasih, mezbah dupa itu disalut dengan emas. Posisinya di ruang suci. Ada 4 lapis
Atap tabernakel itu, atap bait Allah itu 4 lapis itu cukup membuat seisi rumah bait Allah itu tenang, tidak takut kepada salju yang membekukan. Yang lain mungkin beku ketika menghadapi goncangan ini dan itu, tetapi mempelai perempuan Tuhan itu cakap. Seisi rumahnya pakaiannya rangkap, tenang, damai, sukacita karena Tuhan. Sehingga ketika memuji Tuhan, wah, yang gerak itu tidak hanya mulutnya, tidak hanya lidah kita. Wah, akhirnya semua gerak, tangan gerak, kaki gerak, jantung pasti gerak. Itu kendisik ya kan. Semua karena apa? Happy. Tapi kalau tidak ada roh mempelai, terus selama itu berat banget. Arep ibadah, udah masuk ruang ibadah, rasanya raine iki sing kaku banget. Makanya Pak worship leader kadang kan, kenapa muka saudara seperti kates ya kan? Itu zaman dulu kan anak mesti gitu. Jangan dikates-kateskan. Kates sekarang itu bagus-bagus. Apa meneh kates California. Ya nek kates bosok gitu meneh citone ya kan. Ya kan? Kates lagi ke HP tuh. Jadi jangan dikates-kateskan. Makanya usahanya abote kan. Makanya worship leader harus pintar-pintar membawa suasana hadirat Tuhan itu supaya cair. Jadi yang masih kaku nggak apa-apa, yang masih kaku itu diparani, digandeng tangannya, dijanjukin kan, nggak apa-apa. Loh nek saudara kan belum pernah ikut yang model-model begitu. Suatu saat ikut undangan, tahu tanganmu digandeng, dijak maju, manteng kan. Di depan mau begini aja. Apa jenenge? Kanan kiri ke depan. Kanan kiri ke depan, ke belakang, ke depan. Sampai kenapa Pak? Aku kalau kesurupan ketika jadi cobalah, bayangkan, nek saudara itu happy di rumah, happy gitu. Di rumah kalau saudara punya suami itu happy, bisa membawa suasana sehingga saudara, wow, mama itu biasanya kan pokoknya wis urip ya, udah hidup langsung jalan gitu loh. Iki sapa iki mau? Ayo, ini kakak sapa iki nyandel nang kene iki. Asem. Sandale sapa iki? Melaku sakarep dhewe nyeleh sandal siji kewalik, siji miring. Gak jelas otakmu berarti ya miring kaya ngono. Dadi kuwadane wis ngomong apa wae saudara. Nek ngerti istri kaya ngono kuwi langsung ada suami yang bijaksana, langsung istrimu dicekel, peluk dari belakang. Ono apa? Sopo sing kesurupan? Suasana kan jadi enak kan. Jadi istrimu itu tensinya tidak naik juga. Karena istrimu tensinya naik akhirnya, mah kenapa? Mulia kok mulia. Makanya toh, nek urip, dadi wong urip iku. Lho apa jengkake? Piring yo didakne wae. Sendok ning gone ruang tamu. Anduk ning gone kamar sama ambune koyo ngene. Anduk mana ini masalahnya? Anduk mesinnya kan dicantum di jarang yang kono, ada tempat dijemur di sana, taruh di kamar. Baunya seperti ini. Mendingan kamu udah pulang kerja. Lu bojomu kan yang kantor terus ngono. Kau yang gudang bojomu. Wes Mama sabar tuh, aku sabar aku. Berapa tahun aku sabar ini. Ya katakanlah
Tapi jangan tanya, umpamane gembala itu lagi ngamuk. Wah, wong sak omah iki ngeblak kabeh paling. Saya tidak mau marah kok. Tapi nek aturan tidak diikuti, tidak dijalankan dengan baik, tidak komitmen, tak usir teman. Bahkan tidak usah boleh, gak usah mangan. Wis, wono nang kampung wono. Ono nang pos ronda kono rasa mulih. Pelajaran dasar ndak lulus. Lalu gimana? Kadang itu sudah di meeting dia. Mau meeting. Kakek di meeting malah hang. Ibu gembala dia moring. Sopo le moring. Ini gembala didik terus aliran pengajaran didikan itu kan sebenarnya baik kalau dipahami. Itu dituduh moring. Bukan omongannya sudah keluar seperti moring. Aku tak tinggal minggat toh. Gak rugi kan aku ditinggal minggat. Iya sing rugi. Ruginya apa? Satu-sama dibalik mana kok? Aku yakin banget. Nek wong nantang, mungkin nek pastor iki nek mau kesetanan ngono, mesti ancamannya minggat. Baru masa masuk kamar kurang ajar. Setan itu menjadi kurang ajar. Nek dudu setan, orang mungkin kurang ajar. Yang memanfaatkan celah-celah ya. Nyapun, harusnya 15 menit selesai. Kalau gembala ngomong itu pelaku, bukan hanya ngomong tok. Total bersih maksimal setengah jam clear. Satu blok itu, saya tunjuk gede. Gembala saudara ini pastori sampai 11 fana barak. Nyapu depan barak sama ngepele tidak sampai 1 jam clear dewe ya. Aku tidak pamer ibu gembala saudara, memang mantan babu profesor babu dia dan juga akhirnya jadi babunya Tuhan. Saya memberi artinya, kami itu memberi contoh. Nyuci kurang ember pun clear di tangannya. Sampai katakan pakai tapi rasa sambat apa mana sambat dengan anakmu, cerita dengan anakmu, bertambah punya disenangi anakmu, kerjakan dengan sukacita. Iya sukacita. Aku suka aja. Nah, tapi habis akhirnya teler kan, akhirnya tidak makan sampai siang, kadang tidak makan sampai sore. Rasanya fokusnya dari sana ke sini, putune sampai oma. Jangan gitar terus. Tolong jaga aku. Yang belajar suruh jaga. Jangan gitar terus. Sama yang tua ini kalau dilepas, wes bersamping ini habis semua rumput ini. Tidak ada yang bisa nandingi orang tua satu. Saya senang. Dia paling senang dia. Pujian ditunggoni anake, ditunggoni putune, tunggoni buyute. Pas penyembahan kapan pujian di kebun, paling seneng baik. Tunggoni anake, putune, buyute, dan semua anak putune ada di situ. Saudara, suasana yang sedemikian rupa itu harus diperjuangkan. Kalau kita ini clear, kita ini sadar ada kekurangan, ada kelebihan, iya. Tapi jangan sampai kekurangan itu terus dipelihara terus. Kalau diulang pengajaran itu supaya apa? Ada kemajuan. Tim semua 15 menit sebelum mulai semua harus clear. Mau
multimedia clear, laptopnya clear. Jadi ketika mulai itu klik. Jadi salonnya itu tidak kepotong. Kalau durung klik. Ya masuk lumnya kok. Lum saudara. Loh ini gereja mana ini? Sane durung mlebu karena durung di-on kan. Lum saudara. Damai sejahtera, dam atau me sejahtera. Loh, iki ajaran apa meneh? Pada multimedianya yang belum siap. Nggak boleh begitu. Harus dari awal. Yang multimedia sedikit banyak kan saya tahu kan. Jadi kalau perlu, kalau belum siap ya atau begini dulu. Kalau sudah siap, enak. Artinya ada komunikasi, ada tanggung jawab yang baik. Tidak takut. Nanti pakaiannya rangkap, terang, pakaian terang, rangkap. Bahkan matahari, bulan dan bintang. Jadi kita bicara kegerakan ke depan yang dahsyat itu dari sekarang personal atau perang itu diresihi. Tidak boleh lalat, lamban. Cak. Cekatan. Kalau tidak cekatan, bikin cekot-cekotan ini. Mumet. Nanti orang tua juga pusing juga mikir kan. Terus cekatan. Ayat 22. Karena ia membuat bagi dirinya permadani. Terus Tenun halus dan kain ungu pakaiannya. ya, permadani, perjalanan hidupnya yang ngerti. Ia membuat bagi dirinya permadani. Bersekutu dengan proses salib. Permadani warna apa? Permadani warna apa? Aja sakaremu dhewe. Permadani itu warna merah. Untuk apa fungsinya permadani? Untuk berjalan. Siapa yang berhak berjalan di permadani? Gak mungkin saudara mau nyangkul ke sawah, yo gelar permadani langsung lewat. Ayo mau kemana? Mau di kebun sebelah. Artinya perjalanan hidupnya mempelai itu sudah ditetapkan Tuhan. Itu perjalanan salib. Dengan perjalanan salib itu akhirnya pakaiannya juga ditetapkan lenan halus yang berkilo-kiloan. Dikatakan dan kain ungu. Kemuliaan mempelai itu luar biasa. Ayat 23, Suaminya dikenal di pintu gerbang. ya. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ya, apa artinya suaminya dikenal di pintu gerbang? Pintu gerbang itu bicara iman. Pintu gerbang itu bicara hadirnya sang raja di atas segala raja. Pertama kali mempelai menginjakkan kaki di situ. Pertama kali gereja itu dipilih menjadi domba-domba gembalaannya. Dipersiapkan, ditetapkan menjadi warga kerajaan surga, imamat yang rajani. Di pintu gerbang, dari imanmu orang mengenal bahwa saudara itu mempelai Tuhan. Karena apa? Dari hatimu mengalir aliran-aliran air hidup. Itu artinya suaminya dikenal di pintu gerbang. Dari imanmu banyak orang mengenal Tuhan. Dari imanmu banyak orang mengenal bahwa saudara itu imamat raja. Tidak gampang goyah, tidak gampang lemah. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Terus Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. ya, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan.
Ia tertawa tentang hari depan. Ya, menatap hari depan itu tidak cemas, tidak was-was, tidak khawatir, tidak takut, tidak pesimis, tetapi menatap hari depan itu dengan percaya, dengan tertawa. Artinya ada roh sukacita, roh mempelai itu ada dalam dirinya. Tidak usah takut. Orang kadang itu tadi meremehkan, merendahkan saudara ketika saudara belum bisa melangkah, berdiri pun belum bisa, ibaratnya begitu. Kita ini berproses. Terus Dia membuka mulutnya dengan hikmat. membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Terus Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. ya, Makanan kemalasan tidak dimakannya. ya, membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada dalam dirinya. Pengajaran mempelai yang lemah lembut, pengajaran hikmat makrifat itu ada di dalam dirinya. Bukan pengajaran untuk membenci, bukan ajaran untuk sakit hati, bukan ajaran untuk berbuat jahat, tidak ada di sana. Tetapi justru membawa pengajaran dari tahta yang suci, dari tahta yang sempurna, yang laksana air kehidupan, sungai kehidupan yang terus mengalir, yang siap menghidupi pohon-pohon kehidupan. Kita kasihan ketika ada orang benci kepada kita, mengutuk saudara, mendiskreditkan saudara. Kasihan. Kenapa hamba Tuhan kok, imam-imam kok punya hati seperti itu? Kita ini sama-sama hamba kok. Di bumi ini saya katakan bolak-balik tidak ada orang hebat. Yang hebat itu Tuhan. Sekalipun orang mengatakan wah face to face dengan Tuhan, orang mengatakan hikmatnya sudah sempurna, tidak ada manusia yang sekarang hikmatnya sempurna. Kita sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan hikmat makrifat itu, sedang menuju kepada kekuatan yang sempurna itu. Kita dididik terus. Oleh sebab itu pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. Bisa tenang, bisa damai. Orang mau ngomong apa tentang saudara, ketika saudara dalam kebenaran firman, udahlah, keadilan pasti dinyatakan dan ada waktunya Tuhan. Amin. Level pendeta besar mungkin di Indonesia, di dunia, ngomong tentang saudara, ngutuk saudara mungkin tidak masalah. Yang penting saudara hidup dalam kebenaran. Pengajaran yang lemah lembut, air kehidupan itu menjadi cadangan reserve dari pengantin perempuan yang mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, diawasi. Jadi kalau dari keluarga pastoral, keluarga saudara dalam pengawasan Tuhan, mempelai pria yang dipercayakan kepada penggembalaan 7 bintang itu, ya kita harus paham. Para malaikat jemaat yang digambarkan seperti 7 bintang yang digenggam tangan Tuhan itu melaksanakan tugas. Sebagai pelaksana tugas harian, dia juga hidupnya terbatas, tidak bebas. Dia digenggam tangan Tuhan. Mau ngapa-ngapa harus izin. Kalau diizinkan, mau ngapa, untuk apa, kemana, kalau tidak seizin yang menggenggam, ya tidak boleh, jangan lakukan. Jadi tidak enak juga digenggam tangan Tuhan itu. Kakian pola dipletes. Pernah nggak gemorong-ngorong? Pernah nggak gemorong-ngorong? Ayo, orang dipletes. Kemalon-alon begini karena ada rongga dalam genggaman itu, silakan. Ya orang-orang itu
itu usir, sudah dicokot, dicakar, sudah mau diam tak? Gak praktek no coba. Hebat kalau sudah diam, enggak apa-apa, keri-keri malah enak begitu ya, kayak direfleksi. Tapi lama-lama kalau sudah digigit orang-orang sampai dicakar-cakar tambah berat. Paling kalau enggak pletes sudah buang, dibuang karo banting pisang karena jengkel. Kebayang enggak kalau Tuhan jengkel? Sudah digenggam tangan Tuhan, hamba Tuhan yang mengaku kuat, mengaku hebat, pemberita kita wahyu sekalipun, kalau saudara kakek pola, kalau masih dipeletus, masih di tangannya enggak apa-apa. Tapi kalau setelah dipeletus, dibanting, buang, remak terus ke piye. Memang enak dari bintang. Waktu saya ditanya Romo, gini dan itu, saya enggak pengen jadi terkenal, saya enggak jadi hamba yang biasa-biasa saja. Ojo ngono. Aku enggak kuat. Proses seperti itu. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang negakkan kamu, Tuhan yang punya kuasa memampukan kamu. Ya saya hanya menyerah pada kasih karunia Tuhan. Jadi pelayan Tuhan tidak mudah. Awasi segala perbuatan saudara, keluarga kerajaan Allah diawasi. Saudara dipantau oleh Tuhan, diingatkan dalam kebenaran firman. Apalagi yang ini dari area ini, dari depan sampai belakang sana, kita moto di depan saya setiap saat. Diawasi. Mungkin tidak nyaman kalian, tidur tidak nyenyak, kerja tidak beres. Saya tarik, lihat, saya ngomong halus. Kalau lama-lama yang halus itu diremehkan. Karena matamu melihat tidak. Kalau pengen diberkati, pengen dimuliakan, kerja yang beres. Pengen diberkati, wadahnya yang bersih, yang baik. Ulangi. Ya sekalipun mungkin rada gondok-gondok begitu. Kerja suruh ngulangi kan biasanya gondok. Jarang yang sukacita begitu kan jarang. Tapi tujuan kita supaya apa? Supaya kita ini memiliki mentalnya mempelai, mentalnya hamba, mentalnya gereja organisme tubuh Kristus yang betul-betul menghargai hadiratnya Tuhan. Anak-anaknya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya malas. Jadi anak-anak tidak boleh malas. Tidak saya biarkan nganggur. Nonton barang yang tidak produktif, nonton barang yang tidak bermanfaat, itu cepat merusak HP. Tidak percaya, silakan buktikan. Tidak nurut, HP-nya rusak, sing pecah kayak, sing ini, sing itu. Akhirnya kan begitu. Jangan malas, giat saling mengingatkan satu sama lain. Anak-anaknya bangun dan menyambutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Wah, anak-anaknya itu ya seneng kalau punya orang ini di dalam skop keluarga. Anak-anaknya ya seneng kok. Ternyata mama bangun duluan. Wah, semua wis kebul-kebul. Ya wis ndak mangan. Urung adus, urung sikatan langsung puji Tuhan, mama memang hebat. Orang ngono carane. Maksudnya ya semua ada kerjasama yang baik. Terus ora semua diblekne mbokmu mungkin saya tua, umurnya saya akeh. Ya kan? Sebab itu ya artinya menjadi berkat untuk anak, menjadi berkat untuk suami yang juga bekerja keras dalam konteks keluarga kerajaan Allah. Banyak wanita telah berbuat baik, ayat 29. Tetapi kau melebihi mereka semua. Ya, jadi akhirnya kan punya penilaian.
memang nggak ada. Nek ngomong berdua gitu sama anak itu, memang nggak ada mamamu ya jodoh itu. Ya biyo kayo, bijane ya pancen ya kapiran. Bagaimanapun kok lo ya tau, nggak ada istri, ya bibi ada orang itu gini, apa-apa dilateni, nggak salah juga. Saudara melayani suami sampai di meja makan, ngambil nasi diambilkan, wah luar biasa. Tetapi bukan berarti ketika istri tidak ada terus gak gelem njupuk sego dewi karena apa? Kata ada biasa. Jadi ini ngopo? Ya sudah, minum air putih saja. Ya coba nek istri itu lu mau seminggu gitu, ya ngombe banyu putih. Loh, ada orang begitu. Loh tenan iki. Karena apa? Nasi aja diambilkan, goreng tempe gak iso, nyambel gak iso. Ada suami model begitu itu ada. Jangan begitu lah. Sekalipun pintar golek duit, pintar kerja, tapi kalau sudah itu namanya perasaan. Berhalamu jadi perasaanmu jadi berhala. Andai kata seizin Tuhan istrimu dipanggil duluan menghadap hadiratnya begitu, terus tidak makan, cukup ngombe air putih, ya puji Tuhan malah sakti kan. Itu berhala, perasaan yang kuat menekan dirinya. Jadi fleksibel aja lah. Suami bukan berarti terus para istrinya cakap kerjakan sana sini terus sudah tidak mau nyentuh apa-apa. Tidak begitu maksudnya. Banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi istriku tetap luar biasa. Kemolekan adalah bohong. Terus kecantikan adalah sia-sia. Ya. Bagi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Terus berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. amin. Jadi kemolekan adalah bohong dan kecantikan itu sia-sia. Tetapi bukan berarti terus wah itu firman Tuhan, kemolekan, bersolek, dandan itu bohong mah. Kecantikan itu sia-sia mah. Nggo lipstik barang larang-larang lho ngopo. Wis iku firman Tuhan ngomong ngono, rasa nganggo bedak, rasa nganggo lipstik, rasa nganggo parfum barang sing ngono-ngono. Sing penting ku apa takut karo Tuhan ngono. Iku sing paling apik. Padune gak gelem wewe duit ngono ta. Orang ngono maksudnya iku. Maksudnya itu ya orang bijak itu ya kelola dengan baik sewajarnya saja lah. Ya kan? Kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara cukup untuk beli bedak saja bisa, beli parfum bisa, ya beli sebagaimana adanya, berpadan. Ya kan? Tidak muluk-muluk, artinya kalau hanya beli bedak, beli lipstik, tidak muluk-muluk, perlu. Bukan itu bohong. Yang asli kan tidak dikasih apa-apa. Ya bukan berarti tampil baik, tampil bersih, tampil anggun itu lebih baik. Kita tidak usah debat. Oh katanya itu bohong kok, ngerti bohong kok dituku. Makanya jongnya ya kan, dan ini kok pemborosan gitu. Jangan didebatkan seperti itu. Tapi ya dimaksud Tuhan bagaimana kita memiliki kepribadian yang setia, memiliki jiwa yang taat kepada kehendaknya Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini terus harus kita kerjakan. Bijaksana, Sophia, Pronimos itu bahasa Yunani kuno. Itu bukan Sophia tetapi Pronimos. Pronimos itu ya bijak, kebijaksanaan, arif, mempelai yang bijak, mempelai yang arif, yang lemah lembut. Ini yang dibentuk Tuhan untuk siap menyambut kedatangannya dalam kemuliaan. Tetapi sebelum itu ada pekerjaan besar yang perlu energi kerajaan surga yang Tuhan pinjamkan dalam hidup saudara. Harus dimanfaatkan untuk perlindungan, untuk kegerakan sampai finish.
Kita sudah ngerti Venesia, ada pengungsian, ada Harpaso, ada yang tertinggal pada zaman Antikris. Teknisnya nanti seperti itu. Tetapi bagaimana kualitas kita? Jangan sampai kita hanya memberitakan tentang kedatangan Tuhan, kronologinya seperti itu, tetapi kita tidak memperhatikan jiwanya mempelai itu seperti apa. Kita harus melakukan apa? Kita harus berbuat apa? Kita lupa dengan itu karena euforia tentang kiamat yang sudah dekat. Ketika kita berjaga setiap saat, entah kita sampai akhir Tuhan datang yang kedua, entah kita pertengahan sebelum Dia datang, entah kita full menjadi pelaksananya, itu urusannya Tuhan. Kalau kita sampai Tuhan datang, kriteria setia dan bijaksana seutuhnya ini harus kita gumuli dan kita kerjakan, berjalan di atas permadani dengan pakaian lenan yang berkilo-kiloan, dengan pakaian kemuliaan umum. Kalau kita setia, kalau kita bijaksana, kalau kita taat, sekalipun kita menjalani pengajaran salib, tetapi Tuhan mendandani kita dengan lenan halus. Tetapi di sisi lain Tuhan melengkapi pakaian kita dengan pakaian kemuliaan, pakaian umum itu. Tuhan mencukupi semuanya. Usaha saudara diberkati Tuhan, keluarga saudara diberkati Tuhan, anak-anak saudara masa depannya juga diberkati Tuhan. Semua sudah ditata oleh Tuhan. Tugas kita, giatlah sebagai mempelainya Tuhan, menyenangkan mempelai pria, pengantin anak domba, siap untuk menyambut kemuliaan hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati.